Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda berada dalam keadaan sehat, tak kekurangan satu apapun, sehingga kuliah tutor kita minggu ini bisa berjalan dengan maksimal. Teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki sesi yang ketujuh dari sekitar 8 sesi yang akan kita tempuh di dalam kuliah tutor ataupun tutorial online mata kuliah ilmu perundang-undangan Universitas Terbuka. Ketika berbicara proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa tahapan yang harus Anda pahami, yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian masuk ke tahapan penyusunan. Setelah tahapan penyusunan, kita lanjut ke tahapan pembahasan. Ketika sudah ada kesepakatan, maka muncullah di tahapan persetujuan. Setelah adanya persetujuan, maka masuklah ke tahapan pengundangan. Masing-masing tahapan-tahapan ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Makanya kemudian Anda silakan baca di BMP ataupun di berbagai sumber, termasuk di video OER yang saya bagikan di dalam sistem belajar kita. Nah, selain memahami materi kuliah, maka Anda juga perlu untuk menanggapi diskusi. Tema diskusi kita kali ini adalah mengenai tahapan pengajuan RUU ataupun rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa dari 3 lembaga negara yang ikut serta di dalam pembentukan undang-undang, DPD itu memiliki kewenangan yang sangat sedikit di dalam penyusunan ataupun di dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, ketika akan membahas ataupun menjawab diskusi yang ke-7 ini, silakan Anda mulai dulu pembahasannya dari tahapan Undang-Undang Dasar, mana dalam pasal 22C dan pasal 22D dibahas mengenai eksistensi DPD, dan kemudian Anda tidak boleh lupa dengan Undang-Undang MD3. Di situ nanti yang menjadi dasar Anda di dalam menjawab mengenai tahapan penyusunan ataupun tahapan pengajuan RUU oleh DPD. Itu untuk diskusi. Sedangkan yang selanjutnya, karena ini adalah minggu ke-7, berarti ada tugas. Nah, di dalam tugas ini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah alasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun Perpu. Dimana kalau Anda lihat sebagai dasarnya itu kan adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan membentuk Perpu. Nah, setelah Anda lihat syarat-syarat dalam pembentukan Perpu itu, maka kemudian Anda bisa mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai syarat-syarat bisa atau diperbolehkannya pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ada 3 syarat tersebut, silakan nanti dicari di putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan soal yang kedua adalah apa landasan dan tujuan dari pembentukan naskah akademik. Anda tahu bahwa naskah akademik itu adalah sebagai suatu bentuk penelitian ilmiah mengenai urgensi keberadaan daripada sebuah undang-undang. Apakah memang undang-undang itu layak atau diperlukan oleh masyarakat Indonesia? Nah, nanti ada beberapa tujuannya dan ada beberapa landasan. Kalau landasan itu saya rasa hampir semua sudah tahu, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Silakan nanti Anda jelaskan dengan baik itu berdasarkan sumber atau referensi yang dapat terpercaya. Dan sekali lagi harus Anda ingat, jangan sekali-sekali melakukan tindakan plagiarisme. Baik itu memplagiat utuh dari sumber internet ataupun buku, maupun memplagiat dari jawaban sesama mahasiswa. Oh ya, satu lagi yang hampir lupa, silakan isi mengenai survei kepuasan Anda terhadap tutor. Silakan isi sesuai dengan hati nurani Anda. Saya sudah berusaha maksimal untuk memberikan tanggapan ataupun komentar di setiap jawaban Anda, supaya jawaban Anda dan pemahaman Anda bisa lebih maksimal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih.